Baik, kita mulai ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kita masuk ke materi yang ke-6 atau pertemuan yang ke-7 ya. Kita membahas sedikit tentang e-commerce. Mudah-mudahan di mata kuliah sebelumnya sudah ada bahasan ini. Ada ya? Ada nggak? Mata kuliah sebelumnya ada? Sekilas? Oke. Ini sekilas lagi, jadi 2 kilas ya. Oke, e-commerce yang kita bahas, beberapa hal di dalamnya. Pertama berkaitan dengan konsep dan tujuan, jenis-jenisnya ya. Ini ada kaitannya dengan proses bisnis kemarin. Begitu juga dengan business intelligence. Lalu ada istilah predatory pricing. Mungkin di mata kuliah lain ada itu. Yang dimaksud dengan predatory pricing itu apa? Terus ada burning money ya di e-commerce. Terus yang terakhir isu keamanan berkaitan dengan e-commerce. Nah, istilah e-commerce sendiri ini merujuk kepada singkatan dari electronic commerce. Itu merujuknya ke singkatan itu. Walaupun kata itu dulu belum digunakan masih ya. Sebutannya masih electronic business, itu nama majalah. Kemudian ada pembahasan artikel yang berkaitan dengan perdagangan menggunakan elektronik dengan judul yang sama, electronic business juga ya. Atau biasa disingkat e-business. Cuman istilah e-commerce-nya itu belum muncul. Itu tahun 1979, sudah lama ya. Saya belum lahir, apalagi kalian. Itu masih di antara, nggak tahu orang tuanya sudah lahir juga atau belum? Sudah ya? Oke. Tahun 79 itu mungkin masih di Sulbi Kai sama Toroibnya Nini ya. Jadi belum tahu nih siapa. Nah, muncul pertama kali istilah e-commerce itu tahun 90-an. Saya cari yang nemunya siapa, istilah ini nggak ada. Jadi tiba-tiba muncul aja kayak gitu ya. Karena biasanya kalau istilah itu ada sesuatu berdasarkan penelitian biasanya. Nah, ternyata istilah ini muncul begitu saja tanpa ada yang menggunakan istilah itu dari awal gitu ya, dalam rangka penelitian misalnya. Karena istilah-istilah itu biasanya munculnya dari penelitian. Misalnya ada istilah orang migran. Nah, itu ada yang pertama kali menyebut orang migran dengan definisi tertentu, itu biasanya lewat penelitian. Seperti itu ya. Banyak hal-hal yang kita menggunakan istilah itu tapi kita nggak tahu siapa dulu yang pertama mencetuskannya ya. Ada beberapa pengertian dari ahli ya, intinya nanti sama ya. Penggunaan internet dan jaringan komputer untuk mendukung aspek operasi bisnis, itu satu ya. Kemudian penggunaan teknologi komunikasi elektronik terutama internet, sama juga ya. Ada kata kuncinya internet. Kemudian untuk melakukan bisnis, itu kata kunci juga. Dengan tujuan mencapai keuntungan. Kira-kira ada nggak yang sesuatu yang dikerjakan yang tujuannya untuk mencapai kerugian? Ada, kalau orang kepepet sudah. Misalnya dengan cara apa? Istilahnya ya, istilah bumi hangus. Ya, tapi bumi hangus itu pun sebetulnya ada yang dituju, yang sifatnya positif. Pengen nyampe keuntungan juga. Tapi, ya ada. Orang bunuh diri itu kan untung, apa untungnya? Nggak ada. Ruginya 2 kali ya. Rugi mati pertama, habis itu disiksa. Iya kalau bunuh dirinya mati, ya kan? Kalau nggak mati, tambah sakit. Nah, jadi tujuannya yang dimaksud di sini adalah untuk mencapai keuntungan. Nah, e-commerce itu bukan hanya tentang bisnis, tapi juga sebagai alat baru ya, yang mengubah struktur bisnis. Jadi caranya berubah,
media yang digunakan berubah, ya. Dan ada integrasi. Nah, ini semuanya terintegrasi ya. Sebetulnya materi ini bukan e-commerce asal mulanya ya, tapi saya tuh mau memasukkan ERP, Enterprise Resource Planning ya sebetulnya. Tapi kayaknya kurang pas gitu materinya ya. Jadi saya kecilkan sedikit menjadi e-commerce saja. Ada integrasi itu di ERP ya, di Enterprise. Jadi semuanya itu berkaitan. Di e-commerce pun dia menerapkan yang namanya ERP. ERP itu apa? Misalnya ya, ini gambarannya. Di sebuah perusahaan itu ada yang bagian menyediakan bahan baku. Nanti ada bagian produksi, ada bagian gudang, ada bagian keuangan, ada bagian sales, marketing, dan sebagainya ya. Pada saat ada penjualan, secara otomatis stok barangnya berkurang. Ya, yang dari gudang berkurang. Kemudian kalau ada pembelian dalam arti nyetok barang baru lagi, maka stoknya bertambah itu secara otomatis. Ketika ada penjualan, artinya ada sales ya, penjualan, ada 2 barang misalnya keluar, pada saat yang sama bagian keuangan tahu kalau ada pemasukan dari penjualan tadi. Nah, dari gudang juga sama, ketika gudang ini pesan barang baru ya untuk untuk dimasukkan ke dalam stok, secara otomatis keuangan juga tahu bahwa ada pengeluaran uang. Kenapa? Buat beli barang. Nah, seperti itu. Itulah konsep terintegrasi. Jadi kalau dulu pakai buku, setiap unit itu pakai buku, sekarang harusnya sudah nggak lagi. Karena apa? Karena menggunakan sistem. Ada database yang tersimpan. Jadi unit sana ada proses tertentu, unit lain juga tahu kalau ada perubahan di dalam database. Nah, itu yang dimaksud dengan ERP ya, Enterprise System. Kalau ERP-nya sendiri, Enterprise Resource Planning, itu bagaimana merencanakan sumber daya, termasuk sumber daya keuangan, sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya yang lain-lain ya. Nah, definisinya secara umum adalah mencakup semua transaksi bisnis menggunakan teknologi komunikasi elektronik, khususnya internet, untuk memfasilitasi pertukaran barang atau layanan, jasa nih ya, atau informasi antar perusahaan dan konsumen, atau antar perusahaan dengan perusahaan. Ini nanti masuk ke jenisnya. Kemarin kita ada bicara tentang ada business to customer, ada customer to business, ada customer to customer, dan seterusnya ya. Nah, itu masuk dalam kategori bisnisnya nanti. Tapi ada pengembangan sedikit di e-commerce. Nah, apa bedanya antara e-commerce dengan toko online biasa? Ya, zaman dulu rame tuh, ada toko bagus, ada apa lagi? Yang dia sifatnya tunggal. Ya, ada Gramedia, dia punya toko sendiri buat jualan ya, dan yang lain-lain. Nah, e-commerce apa bedanya dengan toko online ya? Dari sisi definisinya juga berbeda ya. Kalau e-commerce ini untuk segala jenis transaksi dilaksanakan secara elektronik melalui internet ya. Sedangkan toko online itu hanya bagian kecil dari e-commerce. Karena di dalam e-commerce itu ada toko online-nya. Tapi toko online-nya bukan hanya satu. Ya, yang punya toko juga bukan si yang pemilik e-commerce-nya, tapi dari orang lain juga. Kalau bahasa yang lebih umumnya, e-commerce itu adalah marketplace. Jadi marketplace namanya tempat untuk pasar. Tempatnya ya, kalau kita di sini banyak kita sebut ya, ada pasar Belauran sana, termasuk yang mart itu ya termasuk pasar. Ya. Tapi mereka punya yang punya capital, dia langsung buka toko di situ. Contohnya apa? Yang di Yosudarso, Hypermart, ya itu toko-toko banyak di dalamnya selain dia. Tapi dia juga punya gitu. Kemudian di mana lagi? Di Duta Mall masih kah? Toko-toko masih? Saya entah berapa tahun sudah nggak ke situ lagi. Terus di mana lagi ya yang model-model seperti itu? Di pasar Matahari.
Tapi kadang-kadang dia juga nyewakan spot ya untuk toko lain di arah ke pasar sana. Apa sih namanya itu? Sepi sekarang. Citra sama ya, terus mana lagi? Jadi Kota Palangkaraya, KPD punya sendiri. Kalau punya sendiri kita nyebutnya toko online gitu ya. Tapi kalau dia e-commerce ya itu apa namanya, analogi. Ya, itu tapi dunia nyata ya. Kalau ini dunia tak kasat mata. Tapi ada. Ya sebut aja alam gaib lah ini. Gitu ya. Nah, dari sisi cakupannya e-commerce lebih luas ya. Kalau toko online, dia hanya jualan produk atau layanan tertentu di tempatnya dia saja. Skalanya, e-commerce ini besar sekali. Ya. Tahu yang paling besar di Indonesia sekarang apa? TikTok dilarang ya. Ada kita bahas kemarin sudah di video itu ya. Yang dilarang itu adalah sosial media sekaligus jadi social commerce. Itu yang nggak boleh. Sosial media, sosmed aja. Gitu. Kalau mau jualan, sudah ada tempatnya e-commerce. E-commerce sudah banyak juga ya. Nah, seperti itu. Toko online, nih bisnis bisa jadi bisnisnya kecil atau besar tergantung ya yang dijual. Kalau dia fokus di situ, mungkin jadi besar tuh tokonya. Ya. Kemudian dari sisi model bisnis, nah ini kalau e-commerce macam-macam. Yang disebut dengan e-commerce itu bukan hanya pasar online, tapi juga ada lelang. Itu disebut e-commerce juga, e-procurement. Ya, itu termasuk dalam e-commerce ya. Sedangkan toko online itu fokus pada penjualan produk atau layanan tertentu yang mereka tangani saja, yang lainnya enggak. Dan mereka tidak menyediakan untuk orang lain biasanya ya. Sampai sini nggak ada yang ditanya kan? Jadi mahasiswa kadang-kadang kayak gitu ya. Mahasiswa itu kan kalau mahasiswa yang rajin, ya nanya, Pak kita masuk apa enggak? Kalau yang agak-agak malas, itu nanyanya, Pak kita nggak masuk kan? Itu saya sering ditanya kayak gitu. Nah ini asal usulnya pertama kali ya, tonggak sehingga lahirnya e-commerce itu pertama munculnya internet. Ya, ada World Wide Web atau WWW, kita singkat biasanya web gitu aja. Kemudian ada perkembangan dari keamanan data dan teknik enkripsi ya. Teknik enkripsi pernah saya sampaikan di pertemuan pertama berkaitan dengan keamanan, pertemuan kedua ya. Jadi ada kalimat tertentu namanya plain text, itu kalau dirubah di encrypt berubah dia jadi apa kayak gitu. Kemudian berkembang lagi yang namanya SSL ya, Secure Socket Layer. Jadi kalau dulu kalau internet ya pakai HTTP, nah sekarang itu kalau kita ketik langsung websitenya, misalnya google.com misalnya, itu langsung otomatis depannya ada HTTPS. Itu otomatis karena dia lebih secure, lebih aman. Kenapa seperti itu? Karena lewat jalur ini orang bisa masuk ya, penjahat-penjahat itu bisa. Yang HTTPS sendiri pun masih bisa dimasuki, apalagi yang enggak. Ya, biasanya kalau ada di browser juga terutama ya, browser kita itu sudah bisa mendeteksi ini website sudah menerapkan SSL atau belum. Kalau belum biasanya kasih peringatan kita. Ya, kasih peringatan, ini tidak aman, unsafe katanya. Kita dikasih pilihan, mau terus atau kita tutup aja gitu. Nah, tergantung nanti ya. Kalau dirasa-rasanya aman, ya silahkan aja, tapi kan resiko ditanggung sendiri. Gitu ya. Kalau dia unsafe, biasanya langsung tulisannya tetap lanjutkan ke alamat ini, biasanya kayak gitu. Ada juga sekarang menggunakan yang namanya sertifikat. Sertifikatnya digital. Jadi pada saat kita mengakses website, itu dia kasih ke kita, itu sertifikat kita harus setujui. Jadi itu yang dipakai untuk komunikasi kita, browser kita itu dengan web. Seperti itu. Terus ada publikasi toko online yang pertama. Ya, yang paling awal-awal dulu yang terkenal Amazon, eBay. Itu yang paling terkenal ya. Kemudian teknologi pembayaran secara online menggunakan PayPal. Kemudian ada lagi AllerPay, ada Payza, yang lain-lain. Dulu sempat saya lupa namanya itu, yang nilai uangnya itu bisa ditukar sama emas.
Golden apalah, lupa dulu namanya. Saya pernah dulu menggunakan itu, cuman duitnya nggak seberapa ya. Ya urusan-urusan seperti ini nantilah kita bahas. Ada yang namanya passive income ya, itu ada materi tersendiri. Saya pernah ikut yang seperti itu. Bahkan investasi saya pernah, yang nggak besar nilainya. Alhamdulillah ditipu orang ya. Jadi ya itu ternyata memang ingin sesuatu yang sifatnya instan itu ternyata di situ banyak sesuatu yang sifatnya merugikan. Ternyata ya. Itu pengalaman. Kemudian mulai dikembangkan dari toko online itu dikembangkanlah yang namanya platform e-commerce. Jadi toko, gimana nih kalau toko satu tunggal aja kita jadikan bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Ya. Di dalam programming ya gampang sekali bikinnya. Ya, karena satu aplikasi itu bisa dipakai untuk semua orang, bisa digunakan. Contohnya simak. Kemudian apalagi ya? Kalau di sini pernah ngakses ini enggak alamat IAIN PLK? Ya, pernah nggak? Di situ ada buat minta surat ya. Terus ada kalau kita masuk ke sub aplikasinya di dalam itu buat pendaftaran wisuda ada. Terus registrasi, ngecek pembayaran. Nah, seperti itu ya. Ya sebenarnya itu satu aja sistemnya, tapi mahasiswa yang pakai bisa semuanya. Ketika kita masukkan NIM kita di situ langsung bisa masuk tagihan kita berapa dan seterusnya, kelihatan. Padahal sistemnya cuma satu. Nah, itulah awalnya dari satu buah toko akhirnya dikembangkan supaya bisa digunakan oleh multi user bahasanya. Sampai hari ini yaitu kelihatan di e-commerce itu. Ya. Jadi mengembangkan platform e-commerce sudah. Kemudian apa yang menyebabkan dia semakin berkembang yaitu penggunaan kartu kredit. Ya. Dulu nggak bisa pakai transfer aja, harus pakai kartu kredit. Hari ini sudah bisa diwakili dengan Rekber, rekening bersama, ya, yang diinisiasi oleh pemilik e-commerce-nya. Jadi ke mereka semua. Nah itu jadi pertanyaan nanti, ada pertanyaan ya berkaitan dengan uang yang ada di situ. Rasanya sudah pernah dulu saya bahas sedikit. Kita mempertanyakan gitu ya. Nah ini di Indonesia ya, ini kuartal 1 tahun 2023 kemarin, yang paling tinggi kunjungan ya, kalau transaksi saya nggak masukkan di sini. Ini jumlah kunjungannya 158 juta kali kunjungan. Artinya apa? Berkunjung itu bukan hanya dihitung sekali, ada lagi yang berkunjung, itu dihitung lagi gitu ya. Walaupun orangnya sama, tapi jumlah apa sih namanya kalau di YouTube namanya view. Ketika orang buka, jalankan sekali, dah kehitung satu gitu loh. Ya, ini sama kasusnya seperti itu. 158 juta tuh. Shopee ya. Tokopedia nomor urut 2, Lazada, Blibli, Bukalapak, sebetulnya ada lagi di bawah ya. Tapi kalau kita perhatikan seperti itu, secara logika kita melihatnya, jumlah kunjungannya tinggi, logika kita mengatakan nilai transaksinya juga lebih banyak di situ. Logikanya. Walaupun sebagiannya ada yang hanya berkunjung aja, habis itu tutup lagi, ya ada juga yang seperti itu. Nah, konsep dari e-commerce, apa aja yang ada di dalam? Ya, yang pertama, dia sifatnya platformnya online. Kalau dia offline, nggak masuk e-commerce, nggak masuk dalam kategori E-nya di depan itu, elektronik tadi ya. Kemudian transaksinya secara elektronik, nggak ada lagi bayar cash. Tapi ada sih ya, yaitu sekarang yang namanya COD. Apakah COD itu tidak termasuk dalam kategori e-commerce nanti? Nah, kayak gitu ya, nanti bahasannya. Kemudian ada orang di dalam itu, konsepnya itu ada orang yang melakukan bisnis di dalamnya. Lalu tersedia yang namanya katalog produk. Nah, setiap toko itu punya katalognya, apa yang dijual, harganya berapa, spesifikasi dan sebagainya ya. Sampai kepada aturan yang dia berlakukan. Sekarang aturan yang paling umum adalah apa? Video unboxing. Nah, itu menjadi apa namanya? Menjadi alat bantu untuk kita nanti melakukan komplain dan tanggapan dari si penjualnya berkaitan dengan video. Karena kalau nggak ada itu, bisa saja barang itu rusak gara-gara kita
terus kita komplain, mereka yang rugi, penjualnya rugi ya. Kemudian ada payment gateway ya, atau payment management. Di sini ada manajemen pembayaran menggunakan apa? Hari ini bukan hanya satu pilihannya, banknya saja hampir semuanya ada. Kecuali Shopee, setahu saya ada bank yang dia tidak dukung. Ada yang masih belum mendukung, kalau yang lain setahu saya itu bank saya terutama ya, yang saya gunakan itu didukung. Kemudian berkaitan dengan keamanan dan privasi data. Ya, ini konsep yang didukung, yang diangkat oleh e-commerce. Dia mengelola itu semuanya. Kemudian pengiriman dan logistik. Ya, pengiriman harus jelas tahu. Kita perlu tahu berapa ongkos kirimnya ya. Walaupun itu kadang-kadang dipermainkan. Yang mempermainkannya siapa? Kalau ongkos kirim yang mempermainkan siapa? E-commerce-nya atau penjual atau kurirnya? Yang mempermainkan? Nggak tahu ya. Yang pasti yang pertama adalah penjual. Ini kira-kira 1 kilo ada nggak? Nggak nyampe ya. Tapi kan harus 1 kilo ya. Harus 1 kilo minimal. Nah, yang jadi masalah, barang itu tidak sampai 2 kilo. Masih 1 kilo misalnya, atau kurang dari 1 kilo, tapi ditulisnya 2 kilo. Itu di penjual. Karena apa? Karena saya pernah coba, saya mau jual buku saya. Ya, di salah satu marketplace itu, salah satu e-commerce, mau jual, itu disuruh inputkan sendiri beratnya. Berarti kan bisa dipermainkan di situ. Nah, sayangnya buku saya nggak bisa dijual, gara-gara kata kuncinya. Kata kuncinya selalu yang itu kena ban katanya. Padahal sesuai dengan judulnya, buku saya pemrograman berbasis web. Dimasukkan di situ, katanya itu melanggar. Saya nggak tahu lah, akhirnya nggak jadi jualan. Kemudian pemasarannya secara online. Setiap produk itu punya alamat URL-nya. Nah, itu bisa kita share kemana-mana, yaitu jadi bahan untuk pemasaran ya. Bahkan tokonya sendiri kita bisa ambil alamatnya, kemudian kita share, yaitu sebagai bentuk online marketing ya. Kemudian di dalamnya itu ada tracking dan analisis ya. Barang itu coba aja perhatikan, setiap barang kita masuk ya, di situ ada peminat berapa tulisannya, belum terjualnya berapa. Nah, seperti itu. Nah, penjual nanti dia bisa melihat barang mana yang lebih laku, yang paling laku yang mana. Ada yang lakunya banyak, tapi berbanding nggak jauh beda itu antara yang lihat barang, peminat gitu ya, sama yang terjualnya nggak beda jauh. Tapi nanti ada juga barang ini banyak dilihat, tapi yang beli sedikit. Nah, itu bisa jadi dasar mereka untuk menganalisis kenapa sebabnya. Yaitu datanya ada semua tuh. Terus ada lagi barang itu yang dijadikan favorit. Nah, mereka juga tahu. Ya, yang penjualnya tahu bahwa barang dia itu difavoritkan, gitu ya. Tapi ada nggak penjualannya dari situ? Nah, itu nanti bisa dipakai mereka untuk entahlah nanti ya, apakah mengubah strategi pemasarannya apa gimana gitu ya. Nah, tapi intinya adalah di dalam e-commerce itu disediakan. Lalu ada customer service, layanan kepada pelanggan. E-commerce menyediakan layanan untuk tanya jawab, ada komplain terutama. Ya, itu disediakan ada. Ada yang sudah pernah menggunakan komplainnya nggak? Hasilnya memuaskan atau tidak? Ya, begitulah gitu ya. Sudah pernah saya ceritakan, saya beli mic. Seperti itulah. Nggak usah jadi. Enggak, intinya adalah seperti yang disampaikan oleh Prof. Dakhoid. Karena bahasan saya di tesis tentang itu ya, yang namanya khiyar itu. Bagaimanapun katanya, undang-undangnya itu jelas juga tetap. Intinya tetap yang dirugikan adalah konsumen. Ya benar, saya mengalami. Saya komplain mic yang tidak berfungsi. Dikirim, ongkos kirimnya kita. Terus dari sana seminggu, habis itu dikirim balik, sudah katanya. Kirim balik, kita lagi yang nanggung ongkos kirim. Ya, setelah dicoba tetap nggak bisa. Ya sudah aja, ikhlas aja sudah. Ya, kalau saya sih masih bisa tuh, mic-nya saya potong kabelnya, saya belikan colokan yang soket itu, masih bisa.
di pasar sana ada aja yang jual, masih bisa dipakai. Cuman sayangnya yang saya inginkan dari alat itu secara utuh nggak bisa berfungsi. Ya seperti itu. Ya apa boleh buat, mau marah-marah juga nggak bakal baik mikrofonnya, ya kan. Kemudian ada kepercayaan dari customer. Biasanya kepercayaan ini dalam bentuk apa? Kalau di e-commerce, repeat order, beli lagi, apalagi. Yang paling utama yang itu bisa jadi kepercayaan itu adalah testimoni, tulisannya itu. Saya agak kaget ya, kan mau nyarikan anak saya karena umurnya belum ada 3 tahun, karena suka perosotan. Cuman anak saya ini kalau dia main perosotan sendiri dia senang. Tapi ketika ada orang lain datang, nangis, dia marah. Orang lain nggak boleh, maunya dia sendiri. Carilah, ya, harganya dapat tuh, ketemu 300 sekian. Saya ragu-ragu beli. Perosotan mungkin setinggi inilah, harganya cuma 300-an. Nggak percaya banget saya. Dicari lagi oleh istri saya, testimoni dibaca di situ, di produk itu. Ternyata yang datang apa? Segala botol minuman yang diisi macam-macam, yaitu. Artinya apa? Ada unsur penipuan di situ. Ya, banyak juga kita lihat itu, yang beli iPhone, yang dapat bukan iPhone, tapi skincare dalamnya. Ya, yang seperti itu ya. Apa hukumnya seperti itu? Nah, kalian sudah tahu. Yang disebut dengan istilah maghrib, maisir, gharar, sama riba. Nah, ada skalabilitas dan juga fleksibilitas. Ini disediakan oleh e-commerce ya. Daya cakup, ya, skalabilitas. Kemudian flexibility. Fleksibilitas ini bisa di-customize, ya. Yaitu semuanya disediakan. Kemudian ada yang paling utama adalah user experience, pengalaman pengguna. Ketika menggunakan itu, menggunakan platform e-commerce-nya, mereka menyampaikan bahwa ini mudah dan sebagainya. Ya. Ada satu yang menurut saya kurang pas, itu kalau diakses melalui perangkat mobile, si Shopee. Jadi logika kita itu ya, ada sebuah barang, produk, misalnya katakanlah gambarnya di sebelah sini. Idealnya, spesifikasi barang itu ya dekat sama gambar. Tapi kalau kita buka Shopee, itu kita scroll dulu ke bawah, itu beberapa segmen di bawahnya itu baru ketemu yang namanya tulisan selengkapnya. Artinya apa? Menampilkan deskripsi barang, itu kalau kejauhan. Ya. Kadang-kadang diselingi dulu dengan fasilitas yang mereka punya, yaitu iklan. Iklan dari dia sendiri. Ya, jadi jangan salah tuh, yang jualan itu punya level beda-beda. Yang jualan itu kalau dia mau terpilih pada saat pencarian, pilihan tokonya dia itu berada di atas, itu harus bayar. Kemudian ingin ditampilkan di bagian rekomendasi, itu juga selain dari bisnis intelijen yang berfungsi, itu adalah diikuti dengan, ya pahamlah, kalau mau dapat prioritas harus ngeluarin duit yang lebih banyak. Jadi untuk ditampilkan di rekomendasi harus bayar. Itu ada seperti itu. Tujuannya apa sih? E-commerce itu tujuan utamanya adalah memfasilitasi proses transaksi. Baik itu produk barang ataupun produknya berupa jasa. Ada yang jualan ini mencarikan artikel ilmiah. Nah, di sana murah-murah tuh, Rp2.000 ya kan, satu artikel. Jadi kalau kita nyari, tinggal kirim tuh ke dia tuh judul artikelnya apa, nanti dicarikan. Misalnya di Scopus misalnya gitu ya, karena Scopus itu kan bayar. Kebanyakannya jurnal yang terindeks di Scopus itu bayar kebanyakannya. Nah, ada tuh caranya supaya yang bayar tuh bisa diakses. Ya, ada yang nyebutnya pakai Skyhub. Cuma pertanyaan saya kembali lagi, ya, jiwa syariah kita itu harus dimunculkan.
Mana ekonomi syariah? Jangan ngomong ekonomi aja, syariahnya ditinggal. Ya. Sudah tahu ini dikunci orang. Ada tuh bisa dapat kita dalamnya lewat aplikasi lain. Pertanyaannya, boleh nggak? Boleh nggak? Hukumnya apa itu? Itu Skyhub salah satu. Jadi tinggal dimasukin aja tuh kode ininya, ada unique URL-nya, alamat uniknya tuh dimasukin, itu kebuka tuh, dapat tuh PDF-nya dapat. Ya sama aja dengan crack. Lebih baik beli aja. Beli yang OEM itu lebih murah. Ini 200 ribuan, misalnya Windows ya, ada OEM. Cuman OEM bedanya dengan yang lifetime itu, kalau kita ganti perangkat, lisensinya hangus. Gitu. Misalnya harddisknya diganti, kan diinstal ulang tuh. Nah, serial number-nya itu sudah nggak berlaku lagi. Kalau kita masukkan, kita daftarkan ke online-nya, itu nanti akan di blacklist. Ya, itu aja bedanya. Tapi kan nggak setiap saat juga ganti harddisk, ganti memori, kan nggak. Mungkin ada kali 2 tahun gitu. 2 tahun 200 ribu, ya cukup lah. Kalau di sini ada yang ngerokok, 1 bungkus 25 ribu, kan cuman berapa bulan? 8 bulan kan? Cukup 200 ribu. Ya. Kalau ada yang ngerokok, mudah-mudahan di sini sih nggak ada kayaknya. Nggak tahu kalau di luar nanti. Ya. Tapi saran saya ya berhenti aja lah. Kalau nggak bisa berhenti langsung kurangi aja. Coba aja dihitung jumlahnya berapa, ya kan? Lebih baik uangnya, terutama yang biayanya bukan biaya sendiri, ya, yang biaya dari orang tua. Saya di kelas di sana, ya diperhatikan, apalagi yang dari kampung jual tanah, tanyain tuh, kenapa kok saya disekolahkan, buat apa, supaya apa, harapan mereka apa, gitu, ditanya. Aman Pak, orang tua saya kaya hari ini, besok nggak tahu. Nah, nanti datang avatar ya kan, selesai. Kalau air yang datang masih mending, ya kan? Kalau angin masih mending. Kalau bumi yang bergetar atau api yang datang, selesai habis. Gitu ya. Tujuannya yang pertama, meningkatkan aksesibilitas. Jadi untuk mengakses produk tertentu, produk apa saja, itu mereka bisa memfasilitasi itu ya, memudahkan aksesibilitas. Kemudian memperluas pasar. Karena kalau konvensional, ya terbatas di situ aja. Di TV, hari-hari ini ramai banget itu di TV. Ya. Masalah apa? Masalah mall sepi. Ya. Dan pedagangnya pada mengeluh. Nah, karena persaingan dengan e-commerce ini ya, dengan toko-toko online dan sebagainya. Kemarin saya jadikan tugas. Saya tanya, apa? Dari tugas kemarin tuh apa jawabannya kira-kira? Bagaimana tuh para pedagang atau toko-toko konvensional tuh menghadapi era digital? Harus adaptasi, maksudnya apa? Rungkat. Ya, intinya seperti itu. Tapi tetap saja kalah. Apalagi yang TikTok kemarin, makanya dilarang. Ya, kenapa? Karena itu ada pedagang itu. Mereka dapat modalnya aja tuh sudah sekian. Ternyata di TikTok dijualnya lebih murah dari modal mereka. Nah, jadi walaupun dia ikut, ya tetap aja. Saya sudah bandingin, harga-harga itu sudah bandingin. Ada satu toko harganya sekian, 300 misalnya. Cari ke toko lain, ada yang dapat 200. Barangnya sama. Ada lagi, cari lagi, dapat kurang dari 100 ribu. Sama. Nah, seperti itu. Walaupun nggak tahu itu kualitasnya seperti apa, tapi intinya yang dijual sama. Ya. Jadi pertama memang supaya diakses lebih mudah ya, terus memperluas pasar.
Memperluas pasar ini jangkauannya jadi semakin luas. Targetnya termasuk juga, target itu bagi e-commerce itu ada dua. Targetnya pembeli dan targetnya penjual. Jangan dikira penjual itu nggak bayar sama sekali. Nggak mungkin dong, nggak ada fee-nya. Nah, kemudian efisiensi secara operasional, ya nggak perlu terlalu banyak bikin macam-macam. Kalau konvensional bikin brosur apa segala macam, ini nggak usah. Cukup share link barangnya, selesai. Ya. Kemudian memudahkan perbandingan produk, ya kita bisa lihat karena ada fasilitas bandingkannya. Pernah gunakan nggak? Bandingkan gitu. Apa jangan-jangan nggak pernah lihat? Taunya cuman pokoknya inilah gitu. Sudah ketemu barang yang dicari ini langsung beli. Nah, jangan dulu ya. Di-compare dulu, dibandingkan dulu dengan yang lain. Kemudian personalisasi, ini bisa di-custom tadi. Ya, bisa diutak-atik. Ada bagian yang ditampilkan, ada bagian yang enggak dan seterusnya. Terus fitur rekomendasi sudah kita bahas. Nah, hemat waktu, iya. Antara jalan ke toko konvensional dengan duduk di rumah aja cuman kayak gini-gini aja jarinya ya lebih hemat waktunya dan lebih banyak waktu untuk bersantai-santai lupa diri, ya nggak? Pengen ini buka, pengen lagi, wah ini bagus nih barang nih, buka, duitnya kan ada, akhirnya apa? Akhirnya masukin keranjang dulu semuanya. Begitu duitnya ada, mau beli, habis stoknya. Peningkatan penjualan, ya di satu sisi ya, satu sisi yang lain ada juga yang nggak meningkat penjualannya. Gara-gara apa? Nanti ada yang disebut dengan predatory pricing. Harusnya sudah ada nih belajar di bagian ekonomi. Masalah pricing. Terus di dalamnya ada analisis data ya, kemudian fleksibilitas tadi dan meningkatkan pendapatan. Relatif sih sebetulnya ya. Tapi yang pasti modal yang dikeluarkan untuk berdagang di e-commerce itu lebih sedikit dibanding kalau kita memang buka secara konvensional. Ya. Tapi ya target marketnya juga berbeda. Ya. Kalau jualan pentol goreng di situ secara online, ya pengirimnya ya pakai GoSend. Boleh, bisa. Ya, karena sekarang semuanya dibebankan kepada konsumen ya kan? Ongkirnya konsumen juga. Kadang-kadang ongkirnya bisa lebih mahal daripada harganya. Prosesnya sudah tahu semua di e-commerce seperti apa. Ketika kita beli produk atau berupa barang atau jasa ya, cari dulu, pilih-pilih ya kan. Nah, saya membahas ini di tesis itu, mencari kemudian memilih, masukkan ke keranjang, ngeluarin lagi, itu sudah termasuk khiyar. Sudah termasuk option, khiyar. Kita sudah menerapkan khiyar. Kita sudah memutuskan untuk beli. Caranya tidak bisa tidak, harus lewat keranjang dulu. Ternyata nggak jadi, keluarin. Ya, saya mengatakan itu masuk dalam kategori khiyar. Kemudian kalau sudah di check out ini ada beberapa bagian yang perlu dilaksanakan. Pertama, memastikan alamat, kemudian milih metode pembayarannya, lalu metode pengirimannya pakai apa jasa kurirnya ya, terus metode pembayarannya, terus nanti ditampilkan summary dari pesanan kita. Terus terakhir dikonfirmasi. Lalu kita bayar. Diverifikasi otomatis atau tidak otomatis ya. Ada yang 5 menit dulu nunggu baru dia terkonfirmasi, ada juga yang langsung ya. Terus ini packing setelah itu ya. Nih, salah. Dari pihak penjual ketika dia sudah jelas ada pembayaran, saya dulu mikirnya gini ya. Penjual itu belum tahu kalau ada orang yang membeli sampai barang itu dibayar. Ternyata enggak. Ternyata ketika barang itu sudah deal untuk di sini ya, di check out di sini, belum dibayar, itu penjual sudah tahu kalau ada barang yang akan dibeli orang. Ternyata. Nah, setelah itu prosesnya dia tuh menerima atau tidak. Setelah dibayar, itu ada khiyar lagi.
Hiar di mana? Di sisi penjual. Dia mau menjual apa enggak? Masih bisa ternyata. Karena mereka dikasih pilihan mau diterima pesanan ini untuk diproses atau ditolak. Ternyata ada di situ. Ya. Kalau dia terima, dia harus siapkan barangnya, kemudian di packing, lalu dikirim. Sekarang pengirimannya sudah lebih canggih. Kalau kemarin penjualnya dipak dulu sampai jam tertentu, kalau lewat dari itu katanya diproses hari berikutnya, ya kan? Nah, ini sekarang sudah berubah. Sekarang barangnya yang di pick up oleh kurir. Jadi dia nunggu aja. Nanti kurir yang datang ke tempat dia ngambil barangnya. Sekarang seperti itu. Karena kita bisa lihat itu di trackingnya, ya. Kalau kita lihat lacak kiriman itu, ada tuh pada saat awal kita pesan, barangnya sudah keluar nomor resinya. Tapi barangnya tulisannya di situ apa? Menunggu pick up dari kurir gitu. Berarti diambil. Kemudian ada terima produk, ya, atau selesai, istilahnya seperti itu. Nah, selain itu kita dikasih kesempatan untuk melakukan yang namanya komplain. Komplain ini banyak macamnya. Kalau di marketplace itu bisa minta ganti barang, minta diganti atau minta ditambah kalau dia kurang. Nanti di situ ada pilihan-pilihan hiarnya, ya, alasan-alasannya kenapa di situ ada. Terus ada juga yang sebab garansi kembalinya. Terakhir, evaluasi. Evaluasi ini bentuknya apa? Berupa ulasan dan kita ngasih emoji, biasanya ngasih bintang. Kita ngasih bintang kepada penjual. Tuh. Ya. Yang kedua, kita diminta untuk mengulas masing-masing produk. Ada template-nya bahkan sudah, ya. Nah, cuman keseringannya yang negatif itu kadang-kadang bisa di-delete. Nah, yang jadi masalah tuh itu. Ada juga yang penjual sudah nulis duluan dari awal, ya. Kalau penilaian negatif katanya apa kayak gitu ada. Ya, diblokir, di blacklist, jadi dia nggak bisa ke toko kita lagi dan seterusnya. Nah, itu nggak boleh seperti itu, ya. Nggak ada kan? Bagus. Nah, ini jenisnya. Ada pengembangan dari yang kemarin, ya. Ada B2C, sudah tahu ya. B sama C itu sudah tahu. Sampai dengan kepada jenisnya sekarang adalah M-commerce, mobile commerce, ya. Ada lagi social commerce. Ini yang kemarin dilarang oleh Menteri Perdagangan. Kalau sosial aja, nggak usah ada commerce-nya di dalam, gitu, ya. Karena itu akhirnya menggeser e-commerce. Oh, dia ada sendiri di dalam, ya. Kemudian ada lagi e-commerce yang sifatnya B2B2C. Jadi ada dari bisnis ke bisnis, kemudian baru ke konsumen. Ini antara, ya. Jadi ada bahan baku, kemudian ada bahan jadi, nanti baru ke customer, ke konsumen, seperti itu. Lalu ada lagi modelnya yang berupa langganan, berbasis langganan. E-commerce-nya. Nah, ini terhadap layanan tertentu, ya. Kalau di aplikasi ada yang beli putus, yang lifetime, ada yang berlangganan per tahun, ada yang per bulan. Misalnya Canva itu ada yang berlangganan per bulan, ada yang per tahun, ya. Atau Office misalnya sama, itu sudah pernah kita bahas, ya. Termasuk aplikasi yang ada di HP kita, itu ada yang berlangganan. Ada yang menggunakan ini enggak? KineMaster buat editing video. Kine. Iya, berbayar. Kalau mau nggak bayar bisa. Ada watermark, ya kan? Kalau watermarknya hilang, tidak ada, tapi kita nggak bayar apa-apa, dipastikan itu bajakan. Karena sekarang mereka modelnya juga nggak beli putus. Kalau dulu beli putus, jadi dikasih aplikasi itu, dikasih link, semacam aplikasi kecil yang itu untuk membuka fitur yang ada. Sekarang itu pakai langganan. Mau langganan per tahun, mau per bulan, itu ada. Itu model-modelnya, jenis-jenisnya. Ini sudah pernah kita bahas, ya, peran AI dalam e-commerce, ya.
Yang paling nyata yang kita lihat adalah fitur rekomendasi, itu jelas. Kemudian fitur pencarian, dia sudah memberikan pilihan-pilihan tertentu pada saat kita mengetik kata kunci, ya. Itu termasuk dalam kategori kecerdasannya. Lanjut aja ya. Nah, sistem pembayaran di e-commerce sangat banyak. Kartu kredit dilayani, ya. Kartu debit dilayani juga. Digital payment sudah banyak, ya. Pakai Oppo, Dana, apalagi macam-macam lah. Transfer bank juga masih disediakan oleh mereka, masih di handle, ya. Kemudian menggunakan kartu hadiah atau kode promo, sama nih model pembayarannya, ya. Jadi kita nggak bayar secara cash, nggak lewat yang mana-mana, pakai promo aja. Ternyata bisa menutupi biaya harganya, ya udah pakai itu diterima. COD, apa kepanjangan COD? Saya kira pakai kripto. Ini kalau di Indonesia belum, ya. Pakai internet banking dan mobile banking, mirip-mirip aja lah kayak di transfer dan sebagainya, ya. Hanya bedanya kalau transfer, kalau zaman dulu lari ke ATM dulu. Nah, hari ini dari rumah aja. Kemudian menggunakan pembayaran seluler. Ini pakai pulsa. Dulu beli game, pulsa kita dipotong. Nah, itu modelnya tuh. Sekarang kayaknya sudah nggak lagi. Ya, ada bayarnya cash. Ada mungkin. Kalau dia datang langsung ke tokonya, nah, masih di-handle. Tapi nanti dia akan masukkan langsung ke dalam sistemnya pada saat dibeli cash. Lalu ada model langganan seperti ini tadi. Subscription. Bukan subscribe. Ada lagi model pembayaran yang lain? Ada, ya, pakai poin. Poin itu kalau nggak salah di Shopee ada kayaknya. Jadi kalau kita belanja itu kita dapat poin, itu ada nilai rupiahnya berapa gitu. Ya. Ya, itu masuk ke dalam kategori kartu hadiah sama kode promo. Ya, masuknya ke situ dia. Nah, apa saja yang menjadi pertimbangan pembeli untuk membeli? Yang menjadikan mereka memutuskan untuk membeli? Oh, banyak banget, ya. Nggak usah dijelasin semua, ya. Yang pasti harga. Kalau saya, harga dulu. Saya tuh akan sort harga yang paling murah dulu. Ada fiturnya kan? Urutkan berdasarkan harga. Nah, termurah. Saya. Kalau kualitas saya nggak bisa bandingkan karena orang bisa bohong. Ada ya namanya kecurangan tuh di mana-mana bisa terjadi, ya. Ada sebuah toko testimoninya bagus terus padahal itu dia sendiri. Dia beli nanti di testimoni sendiri gitu, ya, atau ada keluarga disuruh dan sebagainya, itu sangat mungkin terjadi. Maka kalau saya nggak bisa gitu. Saya bisa lihatnya di ulasan. Ulasan ini pun nggak bisa 100%. Karena ya seperti tadi bisa diakali. Ya, ketersediaan itu juga sama yang menjadi preferensi atau bahan dasar untuk memutuskan membeli atau tidak, ya. Fitur rekomendasi atau direkomendasikan oleh pembeli lain. Biasanya ketika nulis testimoni, ya. Terus pengiriman berapa lama durasinya, ya, itu jadi faktor. Kemudian kebijakan retur, pengembalian barang. Mereka melayani apa enggak? Karena ada penjual itu yang nulis di situ, membeli berarti setuju, katanya gitu. Ya, kesepakatannya apa dulu? Nggak disebut. Ada yang berubah. Pada saat kita beli tuh nggak ada tulisan itu di dalam deskripsinya. Begitu kita beli, ternyata ada tambahan di situ. Ada juga, itu ngakal-ngakal itu. Ya. Terus promosi, itu juga jadi faktor yang menjadi pertimbangan kita untuk membeli. Biasanya kalau kalian selain harga apa? Ada fitur apa yang dilihat? Gratis ongkir, ya kan? Terus kalau dicari kebetulan ada di situ grupnya, yaitu melalui flash sale. Di situ tuh ada mobil harganya Rp1, kebayang nggak? Rp1 cara bayarnya gimana? Bank ada nggak yang mendukung transfer Rp1?
maka ada sesuatu yang tidak logis ya kan. User friendly penggunaannya, kalau nggak ganti dia pindah ya. Kemudian persepsi terhadap merek, kalau sudah cinta buta ya susah. Pokoknya saya maunya mereknya ini ya sudah. Dulu saya begitu di handphone, sekarang nggak lagi. Nah, karena isinya sama aja. Ya. Ada lagi preferensinya berdasarkan tren dan gaya hidup. Wah, ini susah nih kalau kayak gini ya. Ini bisa kurang duit. Ada faktor sosial, ini lingkungan nih mempengaruhi. Kawan-kawannya pada pakai ini semua, dia aja yang enggak, akhirnya beli juga. Nah, itu mempengaruhi keputusan membeli ya. Faktor emosi, nah sama nih. Ada orang yang bawaannya kalau lagi stres itu makan terus. Kalau saya termasuk yang enggak. Kalau stres pikiran banyak itu malah enggak selera makan saya. Ya, ada mungkin saya nggak tahu, belum pernah ketemu juga. Orang yang kalau dia emosi pengen belanja aja terus. Ya. Yang seperti itu mungkin ada ya, wallahu alam. Ya. Yang terakhir ini yang jadi keputusan, adanya sebenarnya sama dengan testimoni ya, word of mouth ini. Cerita. Yang ngasih tahu itu bagus nih barangnya di sini, di sini, di sini. Sekalinya ada afiliasinya di situ. Ketika ada orang yang beli di situ, dia dapat sekian persen, dapat komisi. Ya, itu beberapa di antaranya. Nah, ini survei dari Ipsos ya tahun 2022 kemarin. Ini tentang penggunaan e-commerce-nya. Nah, saya nggak bisa tutupi akhirnya warnanya dan namanya ya. Ya udahlah, biar aja kelihatan kan. Dari sisi kualitas, katanya sih Tokopedia. Dari sisi kualitas. Kalau dari sisi layanan pengiriman, yang variatif lengkap, maksudnya banyak pilihan, yang paling tinggi ternyata Tokopedia juga. Ya. Terus layanan pengiriman tercepatnya sama juga di situ ya. Yang lebih apa ya istilahnya update lah gitu. Karena kalau yang di Oren itu saya pengalaman gitu. 5 hari nggak ada update sama sekali. Tahu-tahu barangnya sampai rumah. Ya sering kayak gitu ya. Terpopulernya ya. Karena apa? Nanti ada bahasanya khusus. Burning money. Ya. Nah ini tahun 2022. 2023 saya belum cari-cari, saya belum dapat ininya. Ya apa? Infografisnya. Kayaknya yang paling enak dilihat seperti itu ya. Tapi perlu dilihat, perlu diingat juga bahwa ketika kita membeli itu gratis ongkirnya berlaku pada platform apa? Nah, karena kalau kita coba di platformnya berbasis web itu nggak berfungsi. Bahkan ada penyesatan kalau menurut saya. Ya, yang di versi webnya. Tapi kalau di versi mobilenya oke lah. Ya, gratis ongkir hanya berlaku kalau di versi menggunakan aplikasi katanya gitu. Kalau dia nggak pakai aplikasi, itu nggak berlaku ongkir gratis. Lewat? Lewat aja, Pak. Nah, ini berkaitan dengan persaingan harga ya. Kenapa terjadi persaingan harga? Pertama, transparansi harga. Jelas. Harganya kelihatan semua. Kalau dulu toko-toko, kalau kita nggak masuk ke tokonya dulu, baru. Atau ada juga yang nggak ngasih label. Ya kita harus tanya dulu nih harganya berapa. Nah di situ kadang-kadang terjadi permainan. Ya. Sama orang tertentu harganya begini, sama orang lain harganya bisa lebih tinggi. Kadang-kadang itu dilihat dari orang yang datang. Kalau agak-agak kayaknya bisa dibunguli, nah harganya dinaikin. Nah, kayak gitu ya. Atau yang dilihat ini orangnya bawa mobil, oh dimahalin harganya. Nah, ada juga yang kayak begitu ya. Nah kalau di e-commerce kita nggak tahu yang datang ini orang kaya, orang susah, ya. Jadi harganya lebih transparan. Kemudian dari sisi strategi penentuan harga, ini kalau pakai e-commerce banyak yang dipertimbangkan, ya. Banyak pertimbangannya. Kemudian kita bisa membandingkan harga. Nah, itu sebab-sebab jadi adanya persaingan itu ya. Kemudian kadang-kadang
penjual ini dia rela ngambil keuntungan yang tipis supaya harganya bisa hampir sama dengan pesaing yang lain. Nah, terus ada pelanggan pintar, dia bisa bandingin harga, ya. Sama kayak tadi saya bilang, ada harga 300, 200, sampai dapat harga yang hampir 100.000 aja. Ternyata produknya sama. Nah, seperti itu ya. Itulah dari sisi persaingan ya. Kemudian menggunakan data kebiasaan konsumen. Ini juga pernah lihat barang, harganya kalau di Shopee terutama ya, itu harganya dari sekian sampai sekian. Murah di awalnya itu. 10.000 sekian. 15.000 sampai dengan 70.000. Ya. Ternyata yang 10.000 itu hanya satu. Sisanya itu yang 70.000. Nah, kenapa? Karena bisa di-set di situ ya, ada variasi. Nah, variasi yang ini ya. Saya pengen beli celana kargo. Celana lapangan. Ya, kargo yang banyak kantongnya itu. Ya. Harganya 13.000. Saya buka, sekalinya itu ikat pinggang. Jadi ikat pinggang ditaruh di situ, di foto yang pertama, harganya otomatis kan harga segitu. Baru harga berikutnya harga celana. Apa hukumnya seperti itu? Disebut apa? Masa menipu. Tapi kita paham maksudnya apa, ya kan? Menjebak itu. Ya. Peringkat produk juga ya nanti mempengaruhi. Terus promosi dan penawaran, otomatis harganya beda. Ketika promo ya, harganya tetap ya, tapi dikasih promo nih gratis ini katanya gratis sekian dipotong, cashback lah bahasanya ya, dipotong sama dia. Ya termasuk penentuan harga tuh begitu. Tapi ketika menentukan harga dia sudah menghitung itu. Ya. Kemudian lingkungan kategori produk kompetitif. Nah, ini juga sama ya. Produk-produk yang sifatnya bersaing itu nanti harganya tentu juga akan menyesuaikan. Nah, ada juga yang menentukan harga itu berdasarkan nilai tambahnya. Jadi harganya dia tetap nggak ngikutin harga yang seperti orang-orang bikin, yang sampai menurunkan harga, dia nggak ikut. Tapi dia ngasih layanan. Biasanya itu purna jual ya, atau pasca transaksi. Nah, dia ngasih layanan yang lebih. Misalnya layanan konsultasi setelah beli untuk produk tertentu, misalnya cara penggunaan dan sebagainya, itu boleh tanya-tanya, misalnya seperti itu ya. Yang ngasih layanan seperti itu. Terus harga juga ada yang menggunakan AI. Jadi dari pasar itu harganya dia bisa deteksi kira-kira berapa harga yang pas untuk dipasarkan, untuk dilempar ke masyarakat itu harga berapa yang cocok gitu ya. Nah, berkaitan dengan penentuan harga nih. Price itu kan harga ya. Kalau pricing ya agak susah ya, namanya istilah ya. Kalau price harga, kalau pricing itu kan harusnya penghargaan. Ya enggak? Ada 3 modelnya. Ya, yang pertama ada limit pricing. Ini dia mencegah pesaing masuk pasar. Harga ini yang bikin pesaing kita itu kalah biasanya kalau harga kita murah. Gak mungkin kalau harga kita mahal. Jadi dia bikin harganya itu harga rendah sehingga orang lain tuh pengen jualan juga, dia mikir-mikir, kenapa? Ini nggak bakal dapat untung nih. Nah, itu disebut dengan limit pricing. Kemudian ada predatory. Nah, ini caranya mengeluarkan pesaing dari pasar. Jadi sudah masuk. Kalau limit pricing belum masuk. Orang ini belum ikut jualan belum. Untuk kategori itu gitu ya. Dia sudah bikin harganya sudah rendah duluan. Biasanya ini perusahaan-perusahaan besar yang punya modal besar. Dia sudah jualan lama di situ, harganya dia sudah enak dengan harga segitu ya. Ada orang lain yang mau masuk. Mikir-mikir orang nih kalau jual sekian nggak dapat untung apa-apa kita. Kebetulan misalnya juga ya, dia dapat barangnya modalnya lebih tinggi. Nah, itu limit. Kalau predatory, orangnya sudah masuk, sama-sama bersaing nih, sudah sama-sama jualan, tapi dikeluarkan. Gimana caranya? Terus ada excess capacity. Nah, ini memperbanyak jumlah stok.
Sehingga kalau stoknya banyak, harganya jadi turun. Sama. Ini masalah penghargaan. Ya. Apa yang dilakukan oleh predatory pricing? Ya, kita anggap apa yang dilakukan ini salah satunya itu termasuk dalam kategori yang merah ya. Kategori predatory pricing, yaitu menetapkan harga di bawah biaya produksi. Ini jual murah, jual rugi lah bahasanya. Ada yang kayak gini? Ada. Di Shopee itu ada. Ya. Bahkan banyak. Ini tujuannya apa? Supaya punya dia yang laku. Walaupun dia nggak dapat untung apa-apa, tapi yang jualan yang lain itu akhirnya nggak ada pembeli sama sekali. Akhirnya dia tutup. Ini yang dimaksud dengan mengeluarkan pesaing dari pasar. Ya, ngasih diskon sangat besar. Orang biasanya diskonnya hanya 10%, dia sampai 60%. Ya. Dan itu bukan strategi. Maksudnya strategi itu gini. Ada orang ngasih diskon, nggak usah jauh-jauh lah, ada toko baju di lantai 3 di Yosudarso. Paham kan? Yang warnanya merah. Nah, di situ ngasih diskon sampai 70%. Ya. Ya kita sudah tahu bahwa harga yang label di situ itu sudah harga yang sekian kali lipatnya. Dikasih diskon 70% pun dia tetap untung, gitu loh. Ya, ini beda dengan predatory pricing. Tujuannya ya jual rugi dia. Ya, tujuannya supaya pesaingnya nggak ada, nanti baru dia naikin lagi harganya. Nah, seperti itu. Pakai subsidi silang. Nah, termasuk nih. Dia akan jual harga yang itu mahal, yang ini murah. Harga yang murah ini kan dia rugi, tapi dia ketutup sama yang harga mahal ini. Namanya subsidi silang. Menurunkan harga tidak rasional nih, sama dengan yang di atas tadi. Harganya jauh banget di bawah. Bahkan ke margin sendiri dia nggak dapat apa-apa. Ya. Kemudian strategi persaingan agresif. Ini bahaya ya, kalau sudah main seperti ini merusak pasar. Dulu di zaman Rasulullah juga ada ya, di zaman Rasulullah apa zaman sahabat lupa saya. Yang dia jualan murah banget. Tapi nggak dilarang, dia disuruh pindah. Lupa, itu di zaman Sayyidina Umar kalau nggak salah, atau Sayyidina Utsman, lupa. Dia jualan di pasar, harganya murah banget. Ya, orang pada ke situ semua, dilaporkan. Hanya disuruh pindah, kamu jualannya di sana aja. Tapi nggak dilarang. Ya, seperti itu ada. Tujuannya apa? Tujuannya mengeluarkan pesaing dari pasar tadi. Tapi ada yang tidak termasuk kategori predatory pricing ini, ya. Kalau tujuannya untuk promosi dan strategi penjualan dan sifatnya temporer, nggak tetap terus-menerus sampai orang dikeluarkan dari pasar, gitu ya. Nah, dia tidak termasuk predatory pricing. Ada? Lanjut. Jam 2 sudah. Kurang 15. Dampak negatif dari e-commerce, keamanan dan privasi. Kita agak cepat aja ya. Kemudian pemakaian berlebihan. Pemakaian berlebihan ini nggak ada juga yang dibeli padahal, tapi scroll, ya terus lihat barang, ya terus. Ya, ini menghabiskan waktu. Mending sholawatannya kan. Tapi ternyata yang bukan ini berzikir, dia sekali dia scroll ke atas 1 sholawat ternyata. Sambil pelan-pelan dia scroll tuh disolawatin semuanya. Ya, itu lebih baik daripada hanya lihat aja, oh ini bagus, masuk keranjang semuanya atau masuk favorit semuanya. Penipuan dan situs palsu ini bisa juga terjadi. Ya, ini dampak negatifnya. Kemudian berdampak pada bisnis lokal. Nah, itu yang kemarin saya jadikan tugas analisis. Agak cepat aja ya. Kemudian terlalu komersial jadinya. Apa-apa dijual, bahasanya lagi ya. Jadi komersial semua. Apa-apa dikomersialkan, karena di e-commerce itu bukan hanya produk berupa barang yang bisa dijual, tapi jasa juga bisa. Tadi yang saya katakan, jasa
mencarikan atau mendownload artikel tadi yang berbayar, itu kan biasa aja. Ada jual jasa menonton YouTube, ada juga tuh. Ya, jadi dia kerjanya nontonin aja. Kehilangan kualitas interaksi sosial, pastilah. Kalau HP aja, ya nggak usah jauh-jauh. Kita sekarang makan aja tuh makan, HP dipegang. Komunikasinya kurang ya. Komunikasinya secara telepati, sebelahan aja pakai WA. Gimana coba? Masalah lingkungan akan jadi masalah lingkungan. Kenapa? Semakin banyak kurir yang lalu lalang ya kan. Logika ya kan. Itu logika yang bisa masuk secepat-cepatnya gitu loh maksudnya, yang bisa ketangkap. Kalau yang lainnya ya banyak, misalnya ya, produksi semakin meningkat. Contoh ya kasus di Jakarta itu, polusi. Solusi oleh polisi disiram. Ternyata malah bikin masalah ya. Terus ditutup pabrik arang yang ada di Jakarta untuk menekan polusi di Jakarta. Padahal perusahaan besar di situ yang jadi masalah. Ada perusahaan batu bara di situ yang bikin, itu enggak, ya susah lah. Yang namanya pisau, kalau pisaunya satu mata aja ya tajamnya ke bawah. Kecuali pisaunya bermata dua. Maksudnya sudut lancipnya itu. Persaingan yang intensif, ini juga kadang-kadang bisa jadi dampak negatif ya. Sama-sama punya toko konvensional, sama-sama juga masuk di e-commerce, ya bahaya juga nih. Ya bisa saling pantau, saling lihat, wah bisa-bisa ada yang kedukun segala macam. Tapi susah ya. Kalau toko secara fisik, warung misalnya toko, ya itu tidak bisa dipungkiri terjadi hal-hal gaib seperti itu. Saya diceritakan oleh kawan-kawan, oleh keluarga, ada yang punya kafe. Kakaknya yang punya kafe, adiknya lewat habis pulang kerja. Katanya tutup katanya. Padahal buka aja. Yang seperti itu, orang jadi nggak bisa lihat gitu. Nggak bisa lihat tokonya. Sering. Ada juga yang lihat, anak-anak yang lihat. Diceritakan ke saya nggak bisa lihat. Di rumah makan itu, di atas meja, di makanan itu loncat-loncat binatang. Loncat dari sini piring ke sana, ke meja sana, loncat-loncat. Secara kasat mata nggak kelihatan. Ya, ada yang seperti itu banyak. Ada juga yang makanannya, adonannya, kuahnya, masakannya itu sendiri, itu dicampur, dicuci dengan air kaki. Cucian kaki. Lalu dicuci kaki, habis itu airnya dipakai buat nyuci beras dan sebagainya. Itu praktek banyak terjadi. Ya. Di mana? Ya nggak tahu, saya nggak lihat. Saya baca, mendengar cerita, gitu ya. Tapi apakah terjadi seperti itu? Iya. Kalau yang tadi, yang KP, yang punya saudara, itu memang iya. Adiknya sendiri nggak bisa lihat tokonya itu. KP-nya nggak bisa kelihatan. Saya termasuk yang nggak bisa lihat. Alamatnya ada di jalan ini, di Palangkaraya. Saya sering lewat situ. Nggak pernah lihat. Sebelah kiri jalan katanya. Iya. Saya lihat, nggak ada. Ini saya pandangin sebelah kiri, nggak ada. Berarti saya termasuk yang kena tutup itu. Bahkan secara fisik kelihatan orangnya. Orang ke depan KP-nya dia itu, ke halaman, itu menyiramkan sesuatu. Kelihatan. Susah ya. Nah saya nggak tahu, kalau di e-commerce bisa nggak seperti itu. Yang tokonya nggak bisa dicari, misalnya. Kalau ada, wah baguslah kita kembangkan ya. Bahkan nama tokonya diketik misalnya nggak ketemu misalnya. Wah, keren banget itu. Nah, kalau itu sampai bisa, nanti akan marak terjadinya perdukunan online ya.
Karena santet itu bisa, sudah sekarang lewat telepon bisa, ya model-model seperti itu. Termasuk penyakit AIN, ya kan nggak usah ketemu orangnya, dari foto aja bisa. Maka saya sampaikan, itu sudah saya sebutkan di pertemuan yang kedua kalau nggak salah, tuh materi yang kedua tentang isu keamanan. Nanti ada lagi. Saya mengingatkan, jangan terlalu ngumbar foto, terutama foto dalam keadaan full badan berdiri, jangan. Nanti jadi objek kejahatan, bahaya. Terus yang namanya penyakit AIN itu bisa terjadi tanpa sengaja. Orang memuji, orangnya jatuh sakit. Ya, apalagi anak-anak, nanti kalau punya anak. Ya, jangan suka diposting-posting. Kalau orang memuji, nggak ada niat apa segala macam. Padahal AIN itu aslinya sebetulnya ada pandangan jahat gitu. Ada perasaan tidak senang, tapi memuji. Tapi ada juga yang memang memuji betulan, sakit juga. Nah, itu. Ada pertumbuhan WOS. Apa bacanya sih? WASTE lah pokoknya. Limbah elektronik jadi tambah banyak. Kenapa? Ya karena dibuangnya dengan tidak sesuai dengan prosedur yang tepat ya. Nah, kaitannya juga dengan proses buang-membuang ini ya. Pada saat paket kalian datang itu, usahakan bungkusnya itu dimusnahkan. Jangan dibiarkan, kan itu nanti jadi tindak kejahatan. Di situ ada nomor HP, ada alamat ya yang berbahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang. Kemudian ketidaksetaraan akses, ini dampak negatif ya. Pada sebagian wilayah yang tidak ada akses internet, akhirnya nggak bisa dan seterusnya ya. Pengangguran, nah ini dia. Ada orang di berita video itu, seorang ibu-ibu itu marah-marah lapor ke RT, melaporkan tetangganya. Tetangganya ini jarang keluar rumah. Ada kan? Tetangganya ini jarang keluar rumah. Tapi kadang-kadang nanti datang alat-alat elektronik yang intinya dianggap miara tuyul dia. Padahal memang betul dia miara tuyul online. Ya. Kita nggak pernah tahu orang itu apakah dia punya channel YouTube yang dia bikin yang ramai dan seterusnya, atau dia jualan, atau dia nggak punya barang. Oh, kalau orangnya jarang keluar, kan nggak punya barang nih logikanya. Tapi dia bisa jadi reseller, bisa jadi dropshipper, ya kan? Nanti cari hukumnya. Apa hukumnya dropshipper, reseller? Kemudian masalah pengiriman, ini dampak negatif. Yaitu tadi contohnya ya. Walaupun barangnya sampai, cuman kita was-was nih. Saya pernah kehilangan barang. Saya beli obeng, 2 set. Harganya 200-an ribu. Yang sampai ke sini itu hanya resinya. Yang kantornya di Setaji. Datang ke situ saya nggak sampai-sampai di itu barang kampus. Beli buat lab ya. Beli obeng 2 set itu harganya 200-an ribu tuh. Ya. Ini kok nggak nyampe-nyampe. Sudah sampai barang ini, tracknya tuh sudah sampai di Palangkaraya. Tapi nggak diantar-antar. 2 hari, 3 hari tungguin nggak ada. Berangkat ke sana. Dicari. Nunggu. Belum. Masih, ya belum keluar masih. Kayaknya dia tahu kalau hanya resinya aja yang sampai sini. Barangnya nggak ada. Akhirnya datang. Belum dapat Pak barangnya katanya. Oh ya sudah, besok datang lagi saya. Sampai berapa kali saya? 3 kali kalau nggak salah datang itu. Akhirnya dikasih. Resinya nih ada Pak, nih resinya katanya. Tapi barangnya nih nggak ada Pak katanya. Ya sudah, apa boleh buat. Saya mau komplain ke siapa? Ke mereka, ribet banget urusannya. Ya, karena salah satu persyaratan untuk komplain itu ternyata harus ada KTP pengirim. Susah. Ya begitulah masalahnya ya. Dampak negatif yang paling utama. Iya. Kita dimanjakan dengan itu, barang cari. Duitnya kan ada. Terus ada di situ ya kan fasilitasnya. Pay letter nih semuanya ada. Ya. Padahal salah satu syarat orang berutang itu adalah bisa bayar. Ya nggak?
Benar kan? Orang berutang itu syarat utamanya adalah harus bisa bayar. Kalau ada niat dalam hatinya tidak ingin bayar, kata Rasulullah tuh orang dicap sebagai pencuri. Saya tuh suka gara-gara kayak gitu, dalil-dalil seperti itu, kepikiran yang kecil-kecil. Kayak kalian nih, tanda tangan daftar hadir. Pinjam pulpen kan? Tulis lo. Tulis. Pulpennya kembalikan, tintanya ketinggalan di situ. Nah, tapi ada pembahasan yang namanya uruf, ya kan? Uruf kebiasaan. Yang dimaksud dengan minjam pulpen itu, maksudnya ya minta tintanya. Ada uruf. Pinjam motor kan? Isinya full tank. Datang-datang sisa separoh. Ya, uruf namanya ya. Tapi saya kepikiran yang kayak gitu, hukumnya gimana ya? Akhirnya saya apa? Pinjam pulpen, minta tinta. Atau kalau enggak, minta tintanya lah. Akad itu penting ya. Kalau di e-commerce, akadnya gimana? Akad jual beli. Kalau kita di pasar enak tuh, ya. Beli, jual lah katanya. Kita beli, tukar. Kata penjualnya nggak usah ditukar sama aja barangnya. Maksudnya beli, akad maksudnya ya. Burning money. Ini rame dulu ya. Apalagi awal-awal mula startup seperti Bukalapak, Tokopedia yang baru-baru itu. Tapi kayaknya sampai sekarang masih ada nih terjadi. Terutama Shopee itu. Iklan di TV iya, iklan di YouTube iya. Ya. Artis mahal lagi yang dibayar. Ya, itu namanya bakar duit. Ya, burning money. Ini aktivitas dari e-commerce menghabiskan uang. Tapi ada sesuatu yang ditujunya, ya tetap ya supaya orang kenal itu dan orang belanja di situ, ya. Bentuknya macam-macam, ada iklan, ada promo, ada voucher. Ini voucher tulisannya saya cek bahasa Indonesianya seperti ini voucher ya. Kalau pakai H bahasa Inggris. Saya cek ke KBBI Daring. Nanti kalian ke situ aja lah rujukannya ya. Voucher belanja, kemudian gratis ongkir dan lain-lain. Itu yang disebut dengan burning money, bayar uang. Ada flash sale. Nah, flash sale penjualan kilat ya. Harganya spesial juga. Bahkan cenderung hampir ada yang sampai di atas 50% tuh flash sale-nya. Tapi dibatasi oleh waktu ya. Nah, mereka tujuannya buat apa? Ini membentuk rasa urgensi, rasa penting banget ini harus saya miliki barang ini secepat-cepatnya gitu. Yang ingin dibentuk itu seperti itu. Sehingga dia merasa, aduh kalau nggak saya pesan sekarang, nanti habis barangnya nih. Padahal kita itu biasanya lebih suka mengikuti yang namanya desire dibanding dengan need. Jadi antara need dengan desire itu berbeda. Kalau need itu kebutuhan yang memang kita sangat perlukan. Kalau desire itu berdasarkan nafsu. Padahal kita nggak perlu itu. Tapi siapin dulu nanti siapa tahu perlu. Itu nafsu namanya. Padahal nggak perlu. Nah seperti itu ya. Bentuknya apa? Bisa berupa diskon, promo besar-besaran. Dibanding dan waktu sebelumnya dia nggak ngasih apa-apa gitu ya. Biasanya berlakunya pada waktu tertentu saja, ada sekian jam aja flash sale itu kan. Nah, pilihan produknya terbatas, ya. Jumlahnya juga yang dijual itu terbatas, dikasih limit, misalnya hanya 5 aja. Ayo siapa cepat? Dia dapat. Nah, umumnya seperti itu ya. Terus gratis ongkir. Ya, gratis ongkir ini secara umum yang nanggung adalah e-commerce ya. Tapi ingat, tidak 100% gratis. Saya baca ketentuannya, ada 2 yang saya baca ya, di sini sama di sini. Yang di sini sekilas saya baca itu memang gratis, tapi untuk minimal pembelian berapa gitu, ada batas nominalnya ya, pembelian.
Minimal 20.000, minimal 30.000, gratis ongkir. Gratis ongkirnya itu nggak 100% juga, sekiannya aja. Gratis ongkir 20.000 katanya. Kalau harga gratis, kalau ongkirnya 41, ya 21-nya kita bayar. Nah, seperti itu. Dan berlakunya hanya untuk kurir tertentu aja, ya. Nah, beda lagi dengan di Tokopedia, saya baca seperti ini ya. Ini bagian bawahnya ada lagi, cuman kepanjangan kalau dimasukkan. Maksimumnya adalah 10.000 per produk terjual. Artinya seperti tadi, kalau ongkirnya 41 berarti konsumen hanya perlu nambahin sisanya. Ada juga yang memang 100%. Ada juga yang ditetapkan ongkirnya Rp1.000. Ada. Tapi sekarang marketplace agak nggak tahu saya ya. Saya mau katakan jujur apa enggak. Ada biaya layanan tambahan sekarang. Terus ada biaya aplikasi sekarang. Nah, seperti itu ya. Dan nilainya lumayan tuh, Rp1.000. Ada lagi yang berdasarkan kelipatan nilainya ya. Nah, itu program-program burning money yang dilakukan oleh e-commerce ya. Lanjut aja ya. Nah, saya lagi nyari jawaban nih. Kalian coba cari ya. Kira-kira dalam sehari 1 juta orang ada nggak bertransaksi? Anggaplah misalnya nilainya 100.000 aja. Ya, kalau 1 juta orang berarti 100 miliar. 100.000 ada 1 juta orang, 100 miliar kan? 100 miliar. Anggaplah bunga 1%, berapa? 1% dari 100 miliar, ya 1 miliar. Mana sih kalian ini orang ekonomi? Kalau saya kan orang komputer ya. 1 miliar ya, bunganya. Anggaplah bunganya 1% aja. 1 M. Uang itu, yang 100 miliar tadi, itu bakal ngendap. Ya, selama apa? Pertama, selama dikirim oleh pembeli, selama itu ada di situ. Kemudian uang itu akan tetap di situ sampai dengan barang diterima, itu satu. Minimal sampai situ dulu. Barang diterima paling nggak 2 atau 3 hari. Ya, sekarang posisi kita di tanggal 30 misalnya. Besok kan tutup nih. Nanti tengah malam kan tutup buku dia untuk bulan itu. Besok hari sudah buku baru untuk bulan baru juga. Itu kan sudah ada perhitungan bunga. Ya kan? 1 miliar tadi. Uang itu akan tetap ada sampai dengan minimal kita menyatakan menerima barang dari konsumen. Ya. Catatannya, uang itu akan pindah catatan ke penjual. Tapi duitnya kan tetap di rekening. Selama tidak di withdraw-nya, tidak ditarik oleh penjual, uang itu akan tetap berada di rekeningnya si e-commerce. Pertanyaannya, siapa yang dapat manfaat? Kita nggak usah ngomong dulu riba, nggak usah. Apakah ada aturan terkait itu? Misalnya mereka nulis bunganya yang ada di sini buat saya, misalnya gitu. Atau kita bagi, misalnya gitu. Ada nggak? Cari, maksud saya. Pihak yang terdampak kalau terjadi malpraktek di e-commerce ya, konsumen itu pasti, dan yang pasti dirugikan itu konsumen. Penjual bisa juga, ya. Penyelenggara bisa juga, ya, kena dampaknya semua. Kurir bisa juga kena, ya. Pihak ketiga ini yang nyediain barang biasanya, ya. Terus sektor keuangan, karena apa? Karena ada transaksi misalnya, tetapi transaksi ini berhubungan dengan sesuatu yang melanggar hukum dan sebagainya. Sektor keuangan juga dirugikan. Pemerintah. Ini yang kemarin,
tidak lewat pajak, tidak lewat cukai. Padahal e-commerce tuh melakukan itu juga, bukan hanya di social commerce. Ya, sudah saya ceritakan, saya beli cincin pernah, cincinnya sudah saya kasih ke kawan saya karena negur sih, bagus cincinnya katanya. Saya juga pengen pakai cincin tapi nggak punya katanya. Ya udahlah, saya lepas kasih. Kalau ini nggak bakal saya kasih. Ini dari almarhum Kai yang nggak pernah ketemu. Ya, beliaunya meninggal, saya baru lahir. Di e-commerce itu, cincin itu datangnya dari Cina, dari apa namanya lupa sekotanya itu, Shenzhen, Guangdong apa gitu. Dari sana langsung datangnya, berarti kan nggak lewat pajak, nggak lewat cukai segala macam kan. Otomatis pemerintah juga sebetulnya ya rugi karena nggak dapat pemasukan. Reputasi industri juga sama akan berdampak. Kenapa? Kalau sering terjadi pelanggaran-pelanggaran, nanti akan mengurangi kepercayaan terhadap industri bisnis online. Nah, siapa yang ngatur dan mengawas? Sudah tahu, Kominfo, kemudian Bapepti, ya, ini yang untuk barang dengan berjangka, komoditi ya. OJK juga sama, itu untuk proses uangnya ya. Lalu ada pengawas pasar modal, itu kalau berkaitan nanti dengan saham dan sebagainya. Kepolisian, kejaksaan, ini buat eksekusinya. Terus ada asosiasi e-commerce, ini yang nanti mereka menyusun ketetapan-ketetapan harus diikuti oleh anggotanya. Ya, biasanya seperti itu ada terus. Ya, ini bagian-bagian yang mengatur dan mengawasi e-commerce. Walaupun kadang-kadang ya ada yang nggak peduli, OJK nggak peduli, padahal di situ ada pelanggaran. Kemudian asosiasi juga nanti membiarkan, itu kadang-kadang terjadi ya. Nah, sekarang isu keamanannya. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan. Meningkatnya jumlah pengguna internet, kemudian transaksi, lalu frekuensi interaksi itu semakin meningkat. Spektrum jangkauan dari komunitas, terus juga tujuan dari penggunaan internet meningkat semuanya, itu melahirkan yang disebut dengan internet values ya. Tapi secara perbandingan dengan kejahatan itu berbanding lurus, sama ya. Ketika value-nya meningkat, tingkat kejahatan juga ikut meningkat. Karena apa? Karena di sana ada peluang-peluang ya, ada kriminalitas, ada serangan, ada ancaman dan sebagainya, itu juga ikut meningkat ya. Kenapa bisa terjadi? Ada, ini kalau faktor orang dalam ya, ada karyawan yang memang sengaja membocorkan, ada karena serangan hacker ya, di crack. Kemudian ada mitra yang tidak etis, ini contohnya di pinjol ya. Kalau pinjol biasanya pihak ketiga yang disuruh nagih. Nah, datanya bisa disebar kadang-kadang. Saya kaget di bank ya. Saya kaget ditawari asuransi. Saya tanya dapat data saya dari mana, nomor HP saya dari mana? Dari bank ini katanya. Berarti mereka punya kerjasama dengan pihak ketiga. Ya. Kebocoran data, ini kadang-kadang kita sendiri yang bocorin. Nih, kasus keamanan data banyak ya. Jual beli nomor rekening, kemudian nih 91 juta data akun Tokopedia tahun 2020 ya. Ngeri banget ini ya, sampai ke nomor HP, nomor NIK kita tuh diketahui semuanya ya. Dulu sempat aplikasi Peduli Lindungi bocor ya. Kalau Peduli Lindungi itu sampai ketahuan nanti record kita sakit COVID segala macam, orang tahu semua ya. Nih, Shopee juga sempat bocor ya, untuk layanan ininya, Shopee Pay Later-nya. Banyak banget ya. Mengamankan diri, langsung aja ke bagian yang terakhir ya. Hentikan berbagi pakai akun, jangan pakai akun yang sama. Kalau sudah selesai silahkan di logout ya, jangan dibiarkan dia dalam keadaan terbuka. Yang lain-lainnya sudah kita bahas ya. Intinya adalah ini, kesadaran kita masing-masing. Kalau pengen dihack orang, kasih aja ya. Kalau perlu bikin status WA,
rumah saya sedang kosong. Ya, kan bahaya banget ya. Password wifi saya, hati-hati juga tuh di rumah. Yang punya koneksi internet di rumah yang pakai wifi ya. Jangan dibuka, kasih password. Karena kalau kita dalam satu jaringan, saya bisa bikin apa-apa. Ini misalnya punya hotspot nih, ini hotspot anggaplah. Saya connect ke situ, kalian connect ke situ. Saya bisa ngambil data. Kalau jaringannya sama. Bahkan jaringan beda aja bisa diambil, apalagi sama, gitu ya. Maka perlu nanti buat berhati-hati. Kesadaran kita yang penting. Ingatkan. Bang Napi, nggak tahu kalian sudah pernah nonton apa enggak ini dulu. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Lewat ya kan, ada motor orang, kuncinya nggak dicabut, ya dia nggak niat buat ngambil. Tapi karena lihat itu tertarik dia. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak usah aja kalau ada. Jangan lupa, seperti biasa, sudah saya buka, saya akhiri dulu ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih pertanyaan semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.